Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu talabul ilm. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, insyaallah kita masuk ke dalam pembahasan kitab, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba karangan Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Janaddi At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang kemudian dipaparkan penjelasannya oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dari syarah Qawaidul Arba ini adalah termasuk penjelasan atau pembahasan kitab yang sangat penting untuk kita betul-betul mengetahuinya, karena di sana ada 4 kaidah. Ada 4 kaidah yang kaidah tersebut termasuk kaidah yang penting bagi seorang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul mengetahui kaidah-kaidah ini. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, as'alullahal karima rabbal arsyil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi insyaallah kita akan bacakan paragraf atas, kemudian di bawahnya penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya. Di bawahnya penjelasan Syekh Shalih Fauzan. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabb, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjagamu di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, diberikan keberkahan, aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan kamu mimman, termasuk orang-orang idza utiya syakar, termasuk orang-orang yang apabila dia diberi dia bersyukur, idza tuliya sabar, dan apabila dia diuji dia bersabar, wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar,
fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah, karena sesungguhnya tiga orang tersebut adalah termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Tapi di sini dijelaskan oleh atau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi ya rahimahullahu taala, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kitab-kitab beliau diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, karena iktidaan bi kitabillah wa iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kitab Allah dan juga mencontoh sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hampir seluruh surat-surat dalam Al-Qur'an diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Dan hampir seluruh tulisan-tulisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, risalah-risalahnya Rasul, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan as'alullah al-karima rabbal arsyil azim. Kita kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di bawahnya, asyarhu penjelasan hadhil qawaidul arba'u, ini kaidah yang 4 allati alafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang disusun ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hiya risalatun mustaqillatun, dan dia termasuk risalah tulisan yang mustaqillah, tulisan yang tersendiri. Maksudnya berbeda dengan, karena sebagian kitab ada yang menggabungkan antara usulul tsalatsa dengan qawaidul arba dalam satu kitab. Tetapi kata Syekh Shalih Fauzan, sebetulnya kitab qawaidul arba ini adalah risalatun mustaqillatun, risalah tulisan yang pembahasannya itu tersendiri, berbeda dengan usulul tsalatsa. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul, tetapi qawaidul arba ini dicetaknya bersama dengan salah satu usul. Jadi banyak kalau kita lihat, kalau kita beli kitab salah satu usul, di akhirnya ada tulisan qawaidul arba atau sedikit pembahasan tentang qawaidul arba. Jadi seakan-akan satu kitab, padahal kitabnya berbeda. Maksudnya dua kitab yang berbeda, yang sebagian percetakan menyatukan dalam satu kitab. Untuk apa tujuannya? Min ajlil hajat ilaiha, karena apa? Tujuannya hajat ilaiha, butuh terhadapnya, terhadap pembahasan qawaidul arba ini, litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, agar kitab qawaidul arba ini termasuk kitab yang fi mutanawal, termasuk kitab-kitab yang ada di dalam aidi talabatil ilmi, ya, yang ada dibawa oleh tangan-tangan para pencari ilmu. Jadi Syekh mengatakan bahwasanya saking pentingnya kitab ini, maka disatukanlah dengan kitab Al-Usulul Tsalatsa. Ya, supaya apa? Supaya kitab ini pun termasuk kitab yang ada di antara tangan-tangan para pencari ilmu, ya. Termasuk kitab yang tidak boleh nggak ada di rumah, gitu ya. Tidak boleh nggak ada di dalam perpustakaan kita, gitu. Karena termasuk kitab lanjutan daripada kitab Al-Usulul Tsalatsa. Kemudian al-qawaidu jam'u qaidatin. Qawaid ini adalah jamaknya qaidah. Wal qaidatu hiya, dan qaidah adalah al-aslu ladzi yatafarra'u anhu masailun katsiratun. Jadi kaidah itu adalah al-aslu, pondasi, dasar, alladzi yatafarra'u, yang bercabang anhu darinya masailu katsiratun, permasalahan-permasalahan yang banyak, au furu'un katsirah, atau cabang-cabang yang banyak. Jadi kaidah itu adalah sebuah dasar, landasan, fondasi yang kemudian bercabang darinya permasalahan atau cabang-cabang yang banyak. Wa madmunu hadhihi qawaid al-arba'i allati dzakaraha Syekh rahimahullah, dan kandungan daripada kaidah yang 4 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah,
ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatut syirki. Jadi kandungan dalam kaidah 4 ini adalah tentang apa? Tentang pengetahuan tentang tauhid dan pengetahuan tentang apa? Kesyirikan. Dikatakan ini termasuk kitab yang sangat penting bagi para pencari ilmu agar ada kitab ini di dalam pembendaharaan kitab-kitab kita. Jangan sampai tidak ada. Kenapa? Karena di dalamnya ada kaidah-kaidah yang penting bagi seorang yang bertauhid kepada Allah untuk mengetahui kaidah apa saja yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa ma hiya al-qaidatu fi tauhid. Dan di dalamnya disebutkan juga apa? Ada kaidah-kaidah dalam tauhid. Ya, apa itu kaidah dalam tauhid? Wa ma hiya al-qaidatu fi syirki. Dan apa itu kaidah dalam kesyirikan? Nah, dalam kaidah-kaidah ini disebutkan tentang apa itu kaidah dalam tauhid dan juga kaidah di dalam kesyirikan. Lianna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayni. Karena kebanyakan manusia yatakhabbatuna, mereka kelingkungan, mereka yatakhabbatun, bercampur gitu, bercampur aduk fi hadainil amrayni, di dalam dua perkara ini. Jadi mereka kebanyakan manusia mereka tidak bisa menentukan dengan benar mana tauhid yang betul, mana kesyirikan. Artinya apa? Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Mereka apa? Yatakhabbatuna, mereka berselisih ataupun keliru di dalam memaknai makna tauhid. Apa itu gitu ya? Ma huwa, apa itu? Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki, dan juga mereka keliru di dalam memaknai makna kesyirikan. Kullun yufassiruhuma ala hasbi hawahu. Ya, mereka semuanya menafsirkan keduanya ini apa? Menurut hawa nafsunya. Ya, mereka orang-orang yang kurang memahami dalam masalah tauhid dan kesyirikan, kadang-kadang apa? Kadang-kadang salah di dalam memaknai makna tauhid dan juga salah di dalam memaknai makna syirik. Walakin al-wajiba, akan tetapi yang wajib, annana narji'u fi ta'qidina atau fi taq'idina, kita kembali di dalam masalah kaidah-kaidah kita, akidah-akidah kita, ilal kitab wa sunnah, terhadap kitab dan sunnah. Jadi kita harus memaknai tauhid, apa itu tauhid, kesyirikan, apa itu kesyirikan, harus dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Liyakuna hadab taq'idan sahihan saliman, agar terbukti taq'id ini, kaidah ini merupakan taq'idan sahihan, kaidah yang sahih, saliman yang selamat, ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kaidah yang diambil dari kitab Allah dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la siyama fi hadainil amraynil azimaini, apalagi di dalam pengambilan kaidah-kaidah dua perkara yang besar ini. Apa itu perkara yang besar? Yaitu at-tauhid wa syirku, yaitu ketauhid dan kesyirikan. Kemudian wa syekh rahimahullah, dan syekh rahimahullah, kata Syekh Shalih Fauzan, dan syekh rahimahullah maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, lam yadhkur hadhihi al-qawaida min indihi. Beliau tidak menyebutkan kaidah ini menurut penafsiran sendiri, aw min fikrihi, atau menurut pemikiran sendiri. Kama yaf'alu dzalika, sebagaimana telah mengerjakan itu katsirun minal mutakhabbitin, kebanyakan orang-orang yang salah, yang keliru di dalam memaknai apa itu tauhid dan apa itu syirik. Wa inna ma akhadha hadhil qawaida min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Dan tentunya Syekh rahimahullah mengambil kaidah-kaidah ini, ya, kaidah 4 kaidah ini yang nanti disebutkan, itu min kitabillah, dari kitab Allah, wa min sunnati Rasulillah, dan juga diambil dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa siratihi, dan juga dari sirahnya, dari sejarahnya. Fa idza arafta hadhihi qawaida, maka apabila kamu mengetahui kaidah-kaidah ini, wa fahimtaha, dan kamu memahaminya,
sahula alaika, maka akan mudah bagimu, ba'da dzalika, setelah itu, ma'rifat tauhid, mengetahui tentang tauhid, alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, yang mana Allah telah mengutus para utusannya dengan tauhid, wa anzala bihi kutubahu, dan Allah telah menurunkan dengannya kutubahu, kitab-kitabnya, wa ma'rifat syirki alladzi hadzarallahu minhu, dan kamu akan mengetahui tentang pengetahuan tentang kesyirikan yang Allah telah menghati-hatikan darinya. Wa bayyana khatarahu, Allah menjelaskan bahaya-bahayanya, wa dararahu, madarat-madaratnya, madarat kesyirikan ya, fi dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya, perkara yang sangat penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dan seluruh alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, tujuannya hanya satu. Apa itu? Agar li'la'i kalimatillah, agar untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu tauhid, dan agar manusia supaya menjauhkan dirinya dari kesyirikan-kesyirikan. Itu saja tujuan yang besarnya. Tujuan yang terbesar adalah agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar manusia hanya mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan. Karena itu adalah tujuan terbesar diciptakannya jin dan manusia, bahkan diutusnya para rasul, para nabi. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya tauhid dan tentang bahayanya kesyirikan. Maka tentunya kaidah-kaidah yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah termasuk kaidah yang sangat penting. Kaidah yang sangat penting bagi kita, orang-orang yang senantiasa memperdalami ilmu tentang, apalagi tentang masalah tauhid. Ya, karena itu yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kita. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis sholati. Bahkan ilmu tentang tauhid ini alzam, lebih lazim lagi bagi kamu, lebih wajib lagi bagi kalian, bagi kamu, min ma'rifati ahkamis sholat, dibanding mengetahui tentang hukum sholat, wa zakati, dan juga dibanding mengetahui tentang hukum zakat, wal ibadat, dan tentang ibadah-ibadah yang lainnya, wasairi umuril diniyati, dan seluruh perkara-perkara agama. Jadi lebih baik kita bodoh tentang ilmu-ilmu itu daripada kita bodoh tentang ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Lianna hadza huwal amrul awwali wal asasi. Karena ilmu tentang tauhid adalah al-amrul awwali, perkara yang paling pertama, wal asas, dan paling pokok. Ya, untuk apa? Untuk kita ketahui. Kenapa? Lianna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha. Karena sesungguhnya salat, zakat, haji, dan selain daripadanya, minal ibadah, daripada ibadah-ibadah, la tasihhu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihati. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, baik itu zakat, baik itu haji, apapun itu, mau umroh dan lain sebagainya, ibadah-ibadah itu semua tidak akan sah kalau tidak dibangun di atas tauhid ini, kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar. Wa hiya tauhidul khalisulillahi azza wajal, yaitu tauhid yang murni hanya untuk Allah azza wajal. Wa qad qaddama, kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan hafizahullah, wa qad qaddama rahimahullah, dan rahimahullah telah mentakdim, ya, dari dalam mukaddimahnya, lihadil qawaida, untuk kaidah-kaidah ini, atau lihadil qawaid, untuk kaidah-kaidah ini, al-arba'i, yang 4, bi muqaddimatin 'azimatin, dengan mukaddimah yang agung, fiha du'a'u li talabatil ilmi, di dalam mukaddimahnya ada doa bagi para pencari ilmu, wa tanbihu ala ma sayaquluhu, dan tanbih, ya, peringatan, perhatian yang besar agar kita memperhatikan ala ma sayaquluhu, atas apa-apa yang akan diucapkan oleh beliau. Oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Haitsu qala, yang mana Syekh mengatakan dalam mukaddimahnya, ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang mukaddimah
Syekh Muhammad ya yang sudah dibacakan tadi, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. As'alullahal azim rabbal arsyil karim. Tadi dalam mukadimahnya as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, pemilik Rabb, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan kamu seseorang yang penuh berkah. Ya, seseorang yang penuh berkah. Aina ma kunta, dimanapun kamu berada. Nabi Isa alaihissalam beliau menyebutkan dalam surat Maryam yang Allah abadikan dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan aku, kata Nabi Isa alaihissalam, mubarakan aina ma kuntu, dimanapun, penuh keberkahan dimanapun saya berada. Maka seorang muslim yang penuh dengan berkah adalah seorang muslim yang keberadaan dia senantiasa memberikan maslahat kepada orang lain, bukan memberikan madarat, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan akhlaknya, baik dengan ilmunya, bukan malah sebaliknya. Seorang muslim, seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan orang tersebut dimanapun dia berada, maka keberadaannya senantiasa memberikan apa? Memberikan maslahat, memberikan efek positif kepada orang-orang yang di sekitarnya, baik dengan ilmu yang kita punyai, baik dengan tenaga yang kita miliki, atau pemikiran yang maslahat, yang manfaat yang kita punyai, gitu ya. Maka itu termasuk salah satu mana-mana penuh dengan keberkahan. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang idza utiya syakar, yang apabila dia diberi oleh Allah dia bersyukur, wa idza tuliya sabar, dan apabila diuji dia bersabar, wa idza adnaba istighfar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adati, maka sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Apa saja tanda kebahagiaan? Ketika kita mampu bersyukur tatkala Allah memberikan kepada kita kenikmatan, kita mampu bersyukur, dan ketika kita diuji oleh Allah kita mampu bersabar, dan ketika kita berdosa kita mampu beristighfar kepada Allah, maka itu tanda kebahagiaan seseorang. Karena kondisi ini tidak akan luput dari kita. Tiga kondisi ini senantiasa ada dengan diri kita semuanya. Ada kalanya kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya pula kita diberikan apa? Ujian oleh Allah. Ya. Ada kalanya kita diberikan apa? Kesempitan oleh Allah, madarat, rasa sakit oleh Allah, penyakit. Ada kalanya kita diberikan itu. Ada kalanya juga apa? Kita melakukan dosa, kemaksiatan. Karena kita bukan seorang manusia yang maksum. Kita bukan seseorang manusia seperti para nabi, para rasul yang dijaga oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan. Adapun kita adalah manusia biasa. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la tudnibun la dhahaballahu bikum. Kalaulah seandainya kalian wahai manusia tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mematikan kalian semuanya. Jadi kalau manusia-manusia ada sekarang ini tidak berdosa, maka semuanya akan diwafatkan oleh Allah. Tsumma la ja'a biqaumin yudnibun, justru Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu apa? Berdosa kepada Allah. Tetapi ketika mereka berdosa, fayastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah, fayughfaru lahum, maka mereka pun diampuni dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan hamba-hamba yang tidak berdosa kalau semuanya tidak berdosa di dunia ini. Justru akan mendatangkan suatu kaum yang justru mereka berdosa sama Allah. Kenapa Allah lebih cinta kepada orang-orang yang justru berdosa dan istighfar? Ya, seakan-akan demikian. Kenapa? Karena orang-orang yang berdosa kemudian dia istighfar, kemudian dia merasa bersalah atas dosa yang dia lakukannya, akhirnya apa? Dia bersimpuh di hadapan Allah. Akhirnya dia merunduk di hadapan Allah. Akhirnya dia apa? Bersungkur, sujud di hadapan Allah dengan memuji Allah, dengan apa? Memuliakan Allah, dengan mengagungkan Allah, dengan harapan apa? Agar dosa dia diampuni oleh Allah. Dan kondisi ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apa? Ketika seseorang
memuji Allah, ketika seseorang merasa bersalah di hadapan Allah, ketika seseorang betul-betul menunjukkan dirinya itu fakir, sangat butuh sama Allah, sangat butuh dengan ampunan Allah, makin seseorang membuat dirinya kecil di hadapan Allah, maka Allah akan makin senang, maka Allah akan makin suka terhadap hamba tersebut gitu. Karena kita ini seorang hamba, abdun, yang tidak pantas, tidak wajar sedikit pun ada kesombongan dalam diri kita. Semakin kita menghambakan diri kita di hadapan Allah, semakin pula tinggi kita derajatnya. Allah tinggikan kita derajatnya. Maka seseorang yang dia berdosa kemudian beristighfar, maka tentunya Allah cinta kepada orang-orang tersebut. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Tawwab ini isim mubalaghah daripada taibun, artinya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dalam satu harinya apa? Inilah astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrat. Saya beristighfar kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka tentunya seseorang ya, atau selain para nabi, para rasul, orang-orang yang lebih pantas untuk mereka apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak maksum ya, atau karena terkadang jatuh kepada sebuah dosa atau kemaksiatan. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi 3 poin, yang mana 3 poin tersebut termasuk tanda kebahagiaan. Ketika kita mampu bersyukur tatkala diberikan kenikmatan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita mampu bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, ketika kita mampu beristighfar atas dosa yang kita kerjakan. Maka ketika kita mampu melakukan ini, maka ini termasuk tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ya, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan, sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena urusan orang beriman ini semuanya baik. Orang beriman ini urusannya. Idza asabatu sarra, apabila menimpa kepada orang yang beriman sarra, rasa lapang, kekayaan, kenikmatan, ya, kebahagiaan, syakara, dia mau bersyukur kepada Allah. Fakana khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa idza asabatu dharra, kata Rasul, dan apabila menimpa kepada orang beriman ini dharra, madarat, rasa sakit, kesulitan, kelaparan, ya, maka apa kemudian dia sabaro, dia mampu bersabar. Fakana khairun lahu, maka bersabar itu lebih baik baginya. Tetapi apa kata Rasul? Walaysa dzalika li ahadin illa limu'min. Dan itu tidak bagi semua orang. Kondisi itu tidak bagi semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang beriman saja. Kondisi ini hanya bagi orang-orang beriman. Maksudnya apa? Termasuk barometer keimanan kita adalah mampu enggak ketika kita diuji oleh Allah dengan kesempitan, kesulitan, kita bersabar. Dan kita termasuk orang yang mampu enggak ketika Allah berikan kenikmatan, kelapangan, kekayaan kepada kita, kita bersyukur. Maka kalau kita mampu melakukan 2 perkara ini, maka termasuk tanda kebahagiaan seseorang. Ya, termasuk tanda kebahagiaan. Tapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang mukadimahnya Syekh tadi, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim tadi. Hadhihi muqaddimatun azimatun. Ini merupakan pendahuluan dari Syekh, yang pendahuluan yang agung. Fiha du'a'u minasy-syekh, di dalamnya ada doa dari Syekh. Jadi Syekh mendoakan dalam mukadimah ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, likulli talibi ilmin, bagi setiap para pencari ilmu. Jadi para pencari ilmu yang membaca kitabnya Syekh rahimahullah, senantiasa Syekh mendoakannya. Senantiasa Syekh mendoakannya. Ya ta'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haq, yang mempelajari akidah Syekh ini, yang menginginkan dengan itu kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubu dhalali wa syirki, dan menginginkan dengan mempelajari akidahnya ini agar menjauhkan dirinya dari kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut hari, ya, sangat memungkinkan untuk
diberikan wala oleh Allah, bi an yatawallahu. Ya, maksudnya diberikan wala ini diberikan penjagaan oleh Allah, diberikan pengawasan yang baik oleh Allah. Hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ya, apa namanya, sangat mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ini sebagai wali. Maksudnya apa? Orang yang Allah jaga, orang yang Allah tolong gitu ya, baik di dunia dan juga di akhiratnya. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan apabila Allah Subhanahu wa taala ya menjadi wali baginya fid dunya wal akhirah, maksudnya menjadi wali baginya itu berarti menolong dia, menjaga dia gitu ya, mengurus dia. Fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi, maka tentu sesungguhnya tidak ada jalan ya bagi makari untuk sampai kepadanya. Ketika seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang dibenci tentunya Allah akan jaga dia dari perkara-perkara yang dibenci. La fi dinihi wa la fi dunya, tidak di dalam agamanya dan juga tidak di dalam dunianya. Jadi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dia, Allah jaga dia, Allah tolong dia di dunia dan di akhiratnya, maka tentunya orang tersebut senantiasa dalam pengawasan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab dia dijaga dan diawasi oleh Allah dengan pengawasan yang baik adalah ketika orang tersebut mengamalkan tauhid, ya, mengamalkan perintahnya, dan perintah yang paling besar adalah tauhid, dan menjauhi larangannya, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah wali penolongnya orang-orang yang beriman. Wali penjaganya orang-orang yang beriman. Ya, bisa dikatakan penolong, bisa dikatakan yang menjaga, wali ya. Allah waliyul ladzina amanu, Allah penjaganya atau penolongnya orang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut, dan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah tagut. Tagut ini Umar bin Khattab mengatakan iblis, syaitan. Tagut ini para ulama yang lainnya adalah mengatakan kullu ma'ubida min dunillah, seluruh apa-apa yang disembah selain Allah. Ya, seperti sahir, kahin, para dukun. Dukun ini disembah selain Allah tidak? Disembah selain Allah. Ya, walaupun realitanya tidak seperti disembah dukun, padahal hakikatnya disembah. Ketika kita datang ke dukun menanyakan sebuah permasalahan, apalagi permasalahan gaibiyah, permasalahan yang gaib, kemudian kita membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, apa kata Nabi? Maka dia kafir. Kenapa? Karena yang mengetahui gaib hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Ketika kita meyakini bahwasanya ada selain Allah mengetahui ilmu gaib, berarti dia apa? Menolak dalil, banyak dalil. Ya, dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Alimul ghaib, hanya Allah lah yang mengetahui ilmu gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib itu kepada seorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali dari kalangan rasul yang diridhoi. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ucapan beliau yang Allah abadikan dalam Al-Quran, beliau mengatakan, lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kalau seandainya saya Nabi Muhammad ini ya mengetahui ilmu gaib, lastakthartu minal khair, maka saya akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan, wa ma massani yasu, dan tidak akan menimpa kepada saya kejelekan-kejelekan. Tapi buktinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilempar di Taif sehingga pipinya atau mukanya berdarah. Kemudian di di kejadian di perang Uhud sehingga gigi taringnya patah. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu akan terjadi hal itu, mengetahui gaib, sesuatu yang akan terjadi nanti, mungkin Rasul akan menghindar. Kata Rasul apa? Wa ma massani yasu, dan tidak akan menimpa kepada saya kejelekan kalau saya tahu ilmu gaib. Tapi Rasul saja tidak tahu ilmu gaib gitu. Jadi kalau seseorang ya kemudian meyakini ada selain Allah mengetahui ilmu gaib, berarti dia
menjadikan orang tersebut ya mengetahui ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu gaib, maka jatuh kepada sebuah kesyirikan. Jatuh kepada sebuah kesyirikan, bisa dikafirkan orang tersebut. Maka tauhid ini adalah ya penafsiran tauhid ini ada mengatakan iblis, syaitan. Tauhid ini ada mengatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Kata Imam Malik rahimahullah, tauhid ini adalah kullu man ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik, setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridho kepada penyembahannya itu, ya, maka dia pun tauhid. Maka masuk ke dalam kalimat apa? Kalimat tauhid. Maka orang-orang kafir wali-wali mereka adalah para tauhid itu, gitu ya. Orang-orang kafir wali-wali mereka, penolong-penolong mereka adalah para tauhid. Adapun orang yang beriman, para penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza tawallaqallahu, apabila Allah menjagamu, melindungimu, akhrajaka minadh-dhulumat, Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan. Dhulumatu syirki wal kufri, kegelapan kesyirikan dan kekufuran, wa syukuki wal ilhad, dan juga kegelapan syukuk, keraguan-raguan, ya, wal ilhad, dan kegelapan ilhad, yaitu melenceng dari kebenaran. Ilhad ini, jadi syukuk, ya, ada orang-orang yang merasa ragu dalam beragama. Dia nggak yakin apakah Allah itu ada ataukah tidak. Ada orang seperti itu, orang-orang falasifat, orang-orang filsafat. Ya, akhirnya mereka tidak melakukan sholat karena merasa ragu dengan iman mereka ini, merasa ragu gitu. Dan ini penyakit besar ini. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas kenikmatan yang besar karena kita telah diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk syarat keyakinan yang sempurna adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia harus beriman kepada gaib. Ya, dia harus beriman kepada gaib. Perkara-perkara yang gaib yang akan datang, yang Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran atau sunnahnya, dan sunnahnya hadis sahih, kita nggak perlu ragu, kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi orang-orang yang kemudian mempelajari ilmu filsafat, mereka nggak merasa yakin. Karena apa? Karena harus ada realitanya, harus ada gitu. Maka ini tentunya penyakit, ya. Ini adalah penyakit. Maka seseorang yang Allah jaga, itu orang beriman, maka orang tersebut akan dijauhkan dari kegelapan kesyirikan, kekufuran, keraguan-raguan, dan melencengan atau ketergelinciran gitu. Menuju kepada ila nuril iman, menuju kepada cahaya keimanan, wal ilmi nafi, dan juga ilmu bermanfaat, wal amali sholeh, dan juga menuju kepada amalan yang soleh. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Dzalika itu bi anna Allah, karena sesungguhnya Allah maulal ladzina amanu, ya, walinya orang-orang yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak punya maula, mereka tidak punya penolong, tidak punya wali. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan, fa idza tawallaqallahu bi riayatihi, apabila Allah Subhanahu wa taala menjagamu, ya, melindungimu, bi riayatihi, dengan penjagaannya, perhatiannya, riayah ini, wa bi taufiqihi, dan juga dengan taufik darinya, wa hidayati, dan juga dengan hidayah darinya, fid dunya wa fil akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Fa innaka tas'adu sa'adatan, maka kamu akan bahagia, sa'adatan, dengan sebuah kebahagiaan, la syiqa'a ba'daha abadan, yang mana kebahagiaan tersebut tidak akan pernah merasakan syiqa, merasakan kehancuran, merasakan kesakitan, ya, merasakan kesengsaraan ba'daha abadan, setelahnya selama-lamanya. Jadi kalau seseorang Allah berikan dia taufik, Allah berikan hidayah, Allah jaga dia, Allah tolong dia, maka orang tersebut akan bahagia selama-lamanya, tidak akan merasakan kesengsaraan. Fi dunya yatawallaka bil hidayati wa taufik, di dunia dengan cara Allah berikan kepadamu hidayah dan taufik, wa sayr alal manhajis salih, dan berjalan di atas manhaj yang selamat. Karena tentunya di dunia ketika Allah berikan taufik kepada kita, kita berjalan di atas ilmu, ya, berjalan di atas ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Tentunya selamat dari keraguan-raguan, selamat dari was-was, selamat dari gundah, gulana, dan sebagainya. Ketika seseorang
berjalan menurut apa? Menurut aturan Allah dan Rasulnya di dunia. Maka seseorang yang hidup di dunia dan dia berjalan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan diberikan kehidupan yang lapang, kehidupan yang tenang. Ini jaminan. Apa dalilnya? Dalam surat An-Nahl 97 ya atau 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah, berarti ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia mengamalkan amalan soleh, maka apa jaminan dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah bersumpah dengan dua sumpahnya. Yang pertama dengan lam taukid dan nun taukid. Falanuh ada lam taukid, falanuhyiyannahu ada nun taukid di akhirnya. Falanuhyiyannahu yang artinya apa? Maka betul-betul kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib. Di mana? Di dunianya dan juga di akhiratnya. Jadi orang yang berjalan di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, kehidupan dunianya senang, kehidupan akhiratnya pun senang. Kehidupan dunianya bahagia, kehidupan akhiratnya pun bahagia. Kehidupan dunia dengan cara apa? Dia diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Tapi harus kita ketahui, kehidupan yang baik itu seperti apa? Kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang baik versi kita manusia. Jadi kalau kehidupan yang baik versi manusia berarti apa? Dia mungkin punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya usaha yang intinya apa? Di dalam kesenangan yang betul-betul puncak kesenangan, popularitas sudah tinggi dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Karena kehidupan yang baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita lihat tafsiran ini adalah apa? Itmi'nanul qalbi wa insyirahu sadri. Itmi'nanul qalbi, ketika seseorang diberikan hatinya tenang oleh Allah, wa insyirahu sadri, ketika seseorang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kehidupan yang baik. Karena sekarang percuma ya, jabatan kita tinggi dalam sebuah perusahaan, ternyata hasil yang tidak baik, maka nggak akan lapang dada kita, nggak akan tenang hati kita. Percuma sekarang harta yang kita miliki ternyata hasil korupsi, hasil mencuri, hasil dari hasil yang tidak halal misalkan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Was-was kepadanya. Allah akan berikan gundah gulana kepadanya. Tidak akan Allah berikan ketenangan. Karena apa? Karena kalau sebuah atau tolak ukur sebuah kebahagiaan itu harus dengan dunia, berarti orang yang paling bahagia siapa? Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu adalah orang yang paling kaya ketika itu, atau orang yang paling punya kedudukan. Kalau kemudian tolak ukur kebahagiaan adalah dunia, berarti Qarun yang paling bahagia. Ya, karena Qarun punya harta yang sangat banyak sekali, sampai Allah mengatakan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kunci pembendaharaan harta Qarun ini, kata Allah apa? Latanu bil usbah ulil quwwah, sampai tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat, kuncinya saja. Apalagi berarti isinya gitu. Kemudian kalau seandainya tolak ukur kebahagiaan seorang manusia, dia kejabatan punya, dia uang ada, kemudian popularitas tinggi, berarti Fir'aun yang paling bahagia. Tapi tidak. Karena siapapun mereka di dunia ini, ketika hartanya banyak, ketika kedudukannya tinggi, popularitasnya tinggi, kemudian hidup di atas kemewahan, selama dia tidak mengingat Allah, selama dia tidak ingat kepada Allah, apa jaminan dari Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ya, ayat-ayat terakhir, lembaran terakhir, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang tidak berzikir kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang dongka, yang sempit. Jaminan dari Allah, orang yang tidak mengingat Allah berarti hidupnya apa? Sempit. Sekaya apapun dia, sesukses apapun dia, kalau nggak ingat Allah dia sempit. Ya, dia sempit. Berarti kebalikannya, makin dia mengingat Allah makin tenang hatinya. Makin banyak berzikir berarti makin tenang hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka akan menjadi tenang hati kita. Itulah yang menyebabkan seseorang diberikan ketenangan oleh Allah ketika dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik adalah ketika dia diberikan ketenangan hati dan lapangnya dada. Tenang hati, lapang dada. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aslama fi sirbihi. Barang siapa seseorang di antara kalian di pagi harinya dia selamat hatinya, enggak gundah, enggak gulana, dia tenang hatinya. Wa mu'afan fi jismihi, dia sehat badannya, enggak pilek, enggak batuk, enggak demam dan lain sebagainya, enggak, dia sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dia hari itu punya bekal untuk hari itu saja. Kata Rasulullah, faka'anna ma hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan telah diberikan dunia dan isi-isinya oleh Allah bagi orang tersebut. Bagi orang seperti apa? Pagi harinya dia tenang hatinya, pagi hari itu dia sehat badannya, pagi hari itu dia punya bekal untuk hari itu saja. Dia nggak punya bekal untuk esok dan seterusnya, enggak, tapi punya bekal hari itu saja. Maka kata Rasul, seakan-akan dia telah diberikan dunia dan isinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentunya bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika Allah berikan ketenangan hati kita. Percuma kita banyak bekal untuk sebulan 2 bulan ke depan, kalau ke hati kita nggak tenang, hati kita gundah, hati kita sedih, itu termasuk sesuatu yang bisa mengurangi kenikmatan gitu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang di pagi harinya dalam keadaan hatinya tenang, ya, nggak gundah, nggak gulana, badannya sehat, nggak ada sakit dia merasakannya, kemudian dia diberikan perbekalan hari itu saja, nggak ada bekal untuk besok. Rasul mengatakan, fakanna mahizat lahu dunya, seakan-akan telah diberikan baginya dunia bihadafiriha, dan isi-isinya. Ini menunjukkan apa? Karena seorang yang muslim, yang mukmin, yang beriman, dia yakin bertawakal sama Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki untuk esok, dan esoknya pasti ada rezekinya. Nggak mungkin dia tidak diberikan rezeki. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, lan yatawaffal insanu hatta yastawfa rizquha atau yastawfiya rizquha. Seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai dipenuhi dulu rezekinya. Jadi kita ini, di antara kita ini nggak akan mati sampai rezeki kita ini sampai dulu kepada kita. Sampai rezeki yang sudah Allah catat itu nyampe dulu kepada dia, baru dia meninggal. Jadi kalau rezekinya belum ada yang belum sampai kepada orang tersebut, maka mati pun nggak akan datang kepada dia, ajal pun nggak akan nyampe kepada dia sampai rezekinya selesai dulu. Maka tentunya seseorang yang, makanya Rasul mengatakan, mengibaratkan orang yang beriman yang bertawakal sama Allah dengan ketawakalan yang tinggi seperti seekor burung. Kata Rasul, burung pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya isi. Burung nggak bawa kresek, burung nggak bawa tas untuk perbekalan esok dan seterusnya, enggak. Burung makan hari itu untuk hari itu saja, besok nyari lagi, ikhtiar lagi, bertawakal. Karena apa? Ya, man tatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayr. Barang siapa yang betul-betul bertawakal sama Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia yakin rezeki kita sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung, pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang dalam keadaan perutnya isi. Sering diibaratkan orang beriman yang bertawakal itu seperti seekor burung. Karena apa? Burung makhluk yang tidak yang tidak biasa menyimpan bekal makanan untuk esok dan seterusnya, tidak. Perbekalan hari itu, makanan hari itu untuk hari itu saja. Besok ya gimana besok lagi gitu. Tawakalnya kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan, barang siapa yang Allah jaga dan Allah tolong dan Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya di dunia dan di akhiratnya, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dengan sebuah kebahagiaan yang tidak ada ada kesempitan atau kecelakaan setelahnya abadan, selama-lamanya. Fi dunya yatawallaka bil hidayah, di dunia Allah menjagamu dengan hidayah wa taufik. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita ini adalah pemberian, ini kenikmatan.
Ini terkadang kita lupa bahwasanya kemudahan yang Allah berikan kepada kita ketika kita menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, ketika kita menghadiri majelis taklim, kemudahan-kemudahan ini adalah rezeki yang besar dari Allah. Ini rezeki yang besar dari Allah. Kadang-kadang kita lupa, ya. Padahal ini adalah kenikmatan yang besar. Karena banyak orang-orang yang Allah tidak berikan hidayah, susah untuk mendatangi pengajian-pengajian, susah untuk mendatangi thalabul ilm atau majlisul ilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Jadi ketika ada seseorang yang Allah inginkan orang itu baik, maka Allah akan jadikan dia apa? Faham dalam agama. Bukan maka Allah akan jadikan dia kaya di dunianya, bukan Allah akan jadikan dia terkenal di dunianya, bukan Allah akan jadikan dia sukses hidupnya, bukan. Seseorang yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka satu tanda yang besarnya adalah ketika orang tersebut, ya, dijadikan orang yang faqih, orang yang faham. Salah satu bentuk atau sebab agar kita paham dalam agama kita yaitu menghadiri kajian-kajian ilmu, ya, menghadiri majlisul ta'lim, majlisul ilm. Ini pun adalah hidayah dan taufik. Wasayir alal manhaj, berjalan di atas manhaj yang selamat, ini pun hidayah dan taufik. Wa fil akhirati, dan di akhirat, yatawallaka bi an yurkhilaka jannatahu, adapun di akhirat Allah menjagamu dengan cara memasukkanmu ke surganya, khalidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya, la khaufu wala maradu wala syaqqa, tidak ada rasa takut di dalamnya, tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada kesulitan, syaqqa, kecelakaan di dalamnya, ya, wala kabar wala makarih, tidak ada sesuatu yang makarih, yang dibenci di dalamnya. Hadhihi wilayatullahi li'abdihil mu'mini fid dunya wal akhir, ini adalah wilayahnya Allah. Ini adalah wali, ya, wali kita Allah bagi orang beriman dengan cara apa? Allah berikan hidayah di dunia dan juga Allah berikan hidayah di akhiratnya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh Shalih Fauzan, idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta, apabila Allah menjadikan kamu seseorang yang mubarak, penuh dengan berkah dimanapun kamu berada, fahada huwa ghayatul matalib, maka ini adalah tujuan yang utama. Tujuan yang utama apa itu? Ketika Allah memberikan keberkahan dalam diri kita, keberkahan dalam diri kita, harta kita, keluarga kita, ya, kita dijadikan oleh Allah penuh berkah dimanapun kita berada. Ini tujuan utama kita, penuh dengan keberkahan. Berkah itu adalah kasratul khair wa thubutuhu. Berkah itu apa? Berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Itu namanya berkah. Maka kolam ikan gitu ya, dalam bahasa Arab dikatakan birkatun. Kenapa birkah? Karena thubutul ma, ya, tetapnya air dalam kolam itu, maka dikatakan birkah. Maka barokah adalah ketetapan atau banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu, maka itu namanya berkah. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika, Allah menjadikan kamu berkah dalam umurmu. Wa yaj'alul barakata fi rizqika, Allah berikan kamu berkah dalam rezekimu. Wa yaj'alul barakata fi ilmika, Allah jadikan kamu berkah dalam ilmumu. Wa yaj'alul barakata fi amalika, Allah jadikan kamu berkah dalam amalanmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika, Allah jadikan berkah pada keturunanmu. Aina ma kunta, dimanapun kamu berada, tusahibukal barakah, maka akan ditemani dengan keberkahan. Aina ma tawajjahta, kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu berjalan, akan ditemani dengan keberkahan. Wa hadza khairun azim, ini adalah kebaikan yang sangat besar. Wa fadlun minallah, dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, dalam mukadimahnya bagi para pembaca kitabnya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan di dalam atau dimanapun kita berada. Qala, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, semoga Allah menjadikanmu sebagai seorang hamba yang apabila diberi dia bersyukur. Termasuk apa? Termasuk
Hidayah juga taufik. Ketika kita mampu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu pun hidayah. Ini pun taufik dari Allah. Karena nggak semua orang yang diberikan oleh Allah dia mampu bersyukur. Ya. Karena fitnah atau ujian dari Allah baik berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan kejelekan dan dengan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik itu kehidupan yang mewah ataupun ketenangan ataupun kekenyangan ataupun buah-buahan, kenikmatan itu semuanya apa? Semuanya ujian. Begitu pula sebaliknya, ketika kita diberikan rasa lapar, kesempitan atau kurangnya harta dan lain sebagainya, atau rasa sakit, musibah, itu juga apa? Itu juga adalah ujian dari Allah. Tetapi banyak orang yang justru nggak lulus dengan ujian kemewahan, ujian kelapangan dibanding ujian kesempitan. Ya, banyak orang-orang yang nggak lulus ujian kemewahan dibanding ujian kesempitan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, tiga orang yang diuji oleh Allah. Yang pertama botak, yang kedua buta, yang ketiga berpenyakit kulit, ya. Dan ketiganya ini kemudian turun malaikat berubah wujud manusia menyembuhkan tiga orang ini. Dan masing-masing diberikan unta, ada yang diberikan sapi, ada yang diberikan kambing. Kemudian Allah kembangbiakan hartanya, sapinya jadi banyak, untanya jadi banyak, kambing jadi banyak. Suatu hari malaikat turun lagi menjadi sosok manusia, yang kali ini adalah sosok manusia sebagai ibnu sabil, orang yang sudah kehabisan bekal, dia sebagai musafir. Tentunya minta haknya. Datang kepada orang yang punya unta, kata dia, "Aduh, saya nggak bisa berikan." Kemudian diingatkan oleh malaikat, "Bukankah kamu dulu tuh miskin?" "Oh enggak, ini harta hasil jerih payah saya," katanya. Akhirnya apa? Nggak dikasih ini malaikat ini yang berwujud manusia ini. Datang kepada yang kedua, sama nggak dikasih. "Bukankah kamu dulu miskin?" "Enggak, ini harta warisan nenek moyang saya." Akhirnya dia nggak mau ngasih. Ketika datang kepada seorang yang diberikan kambing, kata orang yang punya kambing, bahwasanya dulu saya miskin, kemudian Allah kembangbiakan kambing saya, Allah berikan nikmat kepada saya, maka ambil apa yang kamu inginkan sekarang. Akhirnya kata malaikat itu, "Saya sebagai ujian ya untukmu dan ujian untuk dua saudaramu yang tadi disebutkan, dan dua orang saudaramu tidak lulus dengan ujian ini." Para ulama mengatakan berarti ujian kekayaan, tiga orang yang diuji dengan kekayaan cuma satu yang lulus, dua nggak lulus. Ya, menunjukkan bahwasanya ujian kelapangan, ujian kekayaan ternyata lebih susah, ya, lebih susah kita jalani dibanding ujian kesulitan. Karena ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, kita langsung ingat, wah ini ujian, kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang musyrikin terdahulu ketika mereka diuji sama Allah, mereka kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una ila iyyah." Ketika Allah menguji mereka, orang-orang apa? Musyrikin, diombang-ambing di lautan oleh Allah, karena di antara mereka ada yang kerjaannya mencari ikan nelayan. Kemudian Allah ombang-ambing ombak mereka. Allah berikan madarat, Allah berikan kesulitan. Kemudian apa? Dhalla man tad'una illa iyyah. Tidak ada yang mereka seru kecuali Allah. Karena yakin yang menyembuhkan, yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selamatkan. Fa idza najjakum ilal barri, ketika kami selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling kembali, wa kanal insanu kafura, dan manusia itu adalah orang-orang kufur. Jadi ketika sudah diselamatkan, dalam keadaan senang dia, dalam keadaan lapang dia, kufur lagi gitu. Manusia ini terkadang ujian kelapangan, ujian kekayaan, ya, ujian rasa sehat, ujian kebahagiaan terkadang susah untuk kita hadapi gitu ya. Karena kita harus bersyukur. Bersyukur. Makanya di sini Syekh mendoakan kepada kita selaku para pembaca kitabnya, apa doa dari Syekh? Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi mampu bersyukur. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Khilaful ladzi idza utiya kafara ni'mah atau kufrun ni'mati wa batariha."
Berbeda dengan orang-orang yang apabila diberi dia kufur nikmat. Ya, bahkan dia sombong kepada kenikmatan itu. Fa inna katsiran minan nas idza utu ni'mata kafaruha wa ankaruha. Bahkan kata siapa? Karena kebanyakan manusia itu apabila mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, kafaruha, mereka mengkufuri nikmat itu. Seakan-akan bukan dari Allah, seakan-akan ini mah jerih payah saya gitu. Wa ankaruha, mereka mengingkari. Wa sarafuha fi ghairi taatillah, bahkan mereka menghabiskan kenikmatan itu bukan untuk ketaatan sama Allah, tapi justru di dalam kemaksiatan. Mereka menghabiskan harta-harta yang tidak berkahnya apa? Untuk melakukan kemaksiatan. Banyak yang kemudian dipakai di dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka harta yang Allah berikan kepada mereka menjadi sebab kehancuran mereka. Amma man yashkur, adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yaziduhu, maka Allah akan menambahkan kepada dia. Ya, adapun orang yang bersyukur, maka Allah senantiasa akan memberikan tambahan. Allah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, ya, apa pemberitahuan dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Bahkan di sini dengan lam taukid dan nun taukid, lihat ya, lam la azidannakum gitu. Bagi siapa? Bagi la in syakartum. Ada lain, ada harfu syartiyah, harfu syaratnya. Lain syakartum, ya, ini jawab syarat, fi'il syaratnya. Apabila kamu syukur, maka jawabannya adalah la azidannakum. Maka jawabannya adalah kami betul-betul akan menambahkan kepada kalian. Makin bersyukur kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan itu. Allah akan tambahkan itu. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah jalla wa ala yang maha mulia dan maha tinggi, ya, akan menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur min fadlihi wa ihsanihi, dari kemuliaan Allah dan kemurahan Allah dan ihsan Allah. Maka kemudian kata Syekh, fa idza aradta al-mazida minan ni'ami fashkurillahi azza wajal. Apabila kamu ingin kenikmatan kamu itu ditambah oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa idza aradta zawalan ni'ami fakfurha. Dan apabila kamu menginginkan agar nikmat kamu itu hilang, maka kufurlah kamu kepada Allah. Kufuri nikmat itu, gitu ya. Kufur nikmat berarti apa? Ketika dia mendapatkan kenikmatan justru dipakai di dalam hal-hal kemaksiatan kepada Allah. Tidak memberikan hak-hak hartanya. Adapun syukur nikmat adalah ketika dia diberikan kesehatan, dia pakai kesehatan itu di dalam ketaatan kepada Allah. Apabila dia diberikan harta yang banyak, dia pakai harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah, dan seterusnya. Intinya apa? Kenikmatan apapun bentuknya, dia memakai kenikmatan tersebut untuk melaksanakan ketaatan dia kepada Allah, menambahkan taatnya gitu. Kemudian Syekh mengatakan doa yang setelahnya adalah wa idza btuliya sabar. Semoga Allah jadikan kamu termasuk orang-orang yang apabila diuji sabar, dia mampu bersabar. Allah Jalla wa ala yabtalil ibad. Allah yang maha mulia dan maha tinggi tentunya akan menguji hamba-hambanya. Yabtalihim bil masaib, Allah akan menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtalihim bil makari, Allah akan menguji mereka dengan hal-hal yang dibenci. Yabtalihim bil a'da'i minal kufari wal munafikin, Allah akan menguji mereka dengan adanya musuh-musuh, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Fayatajuna ila sabri wa adamil ya'si, maka ketika itu mereka butuh untuk kesabaran dan tidak boleh hilangnya ya'as, putus asa, tidak boleh putus asa. Wa adamul qunuti min rahmatillah, tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah. Wa yuthbituna ala dinihim, maka dia harus kokoh di atas agamanya ketika diuji sama Allah. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, dan tidak boleh kemudian terbawa bersama fitnah. Aw yastaslimuna lil fitan, atau dia menyerah kepada fitnah. Fitnah ini kepada ujian. Bal yuthbituna ala dinihim, tetapi dia justru kokoh, mereka justru kokoh di atas agamanya. Wa yasbiruna ala ma yaqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan mereka bersabar terhadap apa-apa yang mereka berikan atau yang diberikan kepada mereka minal at'abi, dari kecapaian-kecapaian di dalam jalannya.
Jadi tentunya untuk menempuh jalan kesabaran penuh dengan rintangan dan rasa capek pasti. Ya, rasa at'ab gitu ya. Dan seseorang yang tentunya dia mengaku dirinya beriman harus yakin bahwasanya dia akan diuji oleh Allah. Harus yakin bahwasanya dia akan diuji oleh Allah. Justru ujian tersebut sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya. Bikhilafil ladzi idza ubtiliya jazia. Berbeda dengan orang yang justru apabila diuji dia jazi. Dia meronta gitu ya. Dia justru jazaa. Wa tasakhata, dia murka. Wa qanita min rahmatillah, bahkan dia putus asa dari rahmat Allah. Fa hadza yuzadu ibtila'u ila ibtila. Maka orang yang seperti ini justru ujiannya ditambah lagi dengan ujian. Wa masaibu ila masaib, dan musibah di atas musibah. Sudah mah dia diuji oleh Allah misalkan dengan kesulitan, dengan kefakiran, dengan meninggalnya sanak saudara misalkan dia diuji, dia malah apa? Dia malah benci kepada takdir Allah. Malah mengata-ngatain takdir, malah menyandarkan itu adalah sebuah takdir yang tidak adil dan lain sebagainya. Yang pertama dia diuji oleh Allah dengan ujian kesempitan, yang kedua apa? Ujian tersebut ternyata musibah lagi, dia apa? Dia tidak bersabar atas ujian, bahkan dia murka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Ya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, maka ketahuilah itu adalah sebuah sebuah bentuk cinta Allah kepada kita, dan kita harus husnudzon, kita yakin itu. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, falahu ridha, maka baginya pun keridhaan dari Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu, dan barang siapa yang murka kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, maka baginya pun kemurkaan dari Allah. Ya, maka baginya pun adalah kemurkaan. Jadi ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Wa a'dhamun nasi bala'an, kata Rasul, dan manusia yang paling besar ujiannya al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang yang semisal dengan nabi, orang yang semisal dengan nabi, yaitu semisal dengan nabi karena mengikuti cara-cara nabi, berdakwah, mengajarkan manusia kebaikan, beramal, berilmu. Maka semakin dia beriman, semakin dia berilmu, semakin dia mengajak manusia, semakin dia beramal soleh, maka ujian semakin pula besar. Karena Allah Subhanahu wa taala, yubtalal mar, Rasul mengatakan yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah menurut kadar keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin besar pula ujiannya. Ya, semakin besar pula ujiannya. Nggak mungkin orang yang rendah imannya Allah uji dengan ujian para nabi, nggak mungkin. Karena apa? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada jiwa kecuali menurut yang dimampui olehnya. Jadi kita harus yakini bahwasanya ujian yang Allah timpakan kepada kita, kita harus husnudzon, ujian itu pasti dan bisa kita lewati, pasti. Karena nggak mungkin Allah membebankan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita pikul, gitu ya, sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, nggak mungkin. Ketika ujian itu datang, berarti inilah ujian memang pas dengan iman kita. Kita pasti mampu melewati itu. Hanya saja kita mungkin dalam bersabarnya kurang, ya, kurang keyakinannya, kurang husnudzon sama Allah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga padahal ujian itu kecil, tapi kita rasa seperti segede apa ujian itu, gitu ya. Padahal sebetulnya kecil. Itu tadi mungkin kita kurang bersabar, kita kurang kurang berilmu, ya, kita kurang mengamalkan ilmunya, kita kurang mengetahui tentang apa itu ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk cinta dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bersabar dengan ujian. Kemudian apa? Di sini dikatakan oleh Syekh Fauzan, ubtuliya rusul wa ubtuliya siddiqun wa ubtuliya syuhada wa ubtuliya ibadullahil mu'minun. Telah diuji para rasul, telah diuji orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur. Wa ubtuliya syuhada, telah diuji para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa ubtuliya ibadullahil mu'minun, telah diuji orang-orang atau hamba-hamba Allah yang beriman.
lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Amal munafiku, adapun orang-orang munafik, faqad qala Allahu fihi, sungguh Allah telah berfirman tentang orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Kata Allah, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah itu ala harfin, di atas satu sisi saja, sisi enak saja, sisi senang saja, ya, yakni torfin. Harf ini maksudnya torf, sisi. Karena ada dua sisi di antara kita. Kalau enggak kita diberikan kenikmatan, berarti kita diberikan apa? Kesulitan gitu. Maka munafik itu ibadahnya sama Allah dalam kondisi nikmat saja. Kalau nikmat dia bisa ibadah, tapi kalau sempit dia nggak bisa ibadah. Apa kata Allah? Fa in asabahu khairu, apabila menimpa kepada orang tersebut khair, kebaikan, kesenangan, kelapangan, harta, kesehatan dan lain sebagainya, itma'an nabi, dia merasa tenang dengan itu. Dia bisa ibadah. Tapi apa? Wa in asabatu fitnah, tetapi ketika menimpa kepada dia fitnah, ujian, rasa kesempitan, rasa lapar, kekurangan harta dan lain sebagainya, dia apa? Fitnatun inqalaba ala wajhi, dia berbalik lagi wajahnya. Maksudnya apa? Berbalik lagi kufur. Dia nggak beriman gitu. Padahal itu semua juga ujian. Dalam kondisi kita diberikan kelapangan, kita tetap harus bersyukur, itu pun ujian. Ketika kita diberikan kesulitan, kita pun harus bersabar, itu pun karena ujian. Adapun orang munafik, mereka ketika diberikan kelapangan bisa ibadah, tapi kalau diberikan kesulitan mereka nggak mau gitu ya. Apa kata Allah? Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ini dalam surat Al-Anbiya apa Al-Hajj ya? Al-Hajj kalau nggak salah. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, khasirad dunya wal akhirah, kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Itulah kerugian yang nyata. Fadunya laysat daiman naiman, maka dunia itu tidak selama-lamanya nikmat. Wa tarafan wa maladzat, dunia itu tidak selama-lamanya mewah, tidak selama-lamanya lezat, enak. Wa sururun wa nasrat, tidak selama-lamanya bahagia. Jadi kita harus ingat, selama kita hidup di dunia ini nggak selama-lamanya kita harus enak terus, nikmat terus, mewah terus, lezat terus, bahagia terus, nggak seperti itu gitu. Laisa daiman hakada, tidak terus-menerus seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibad, Allah akan memutarkan itu di antara hambanya. As-sahabatu afdalul ummati, para sahabat, manusia-manusia yang paling afdal, umat-umat yang paling afdal. Lihat, maka jar alaihi minal ibtila'i wal imtihan, apa yang telah melewati mereka, ujian-ujian dan juga bala-bala, musibah-musibah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami akan putarkan di antara manusia. Ya, kadang manusia sedih, nggak sedih terus, ada kalanya dia bahagia. Kadang manusia sakit, nggak sakit terus, ada kalanya dia sehat. Ketika dia sehat, nggak sehat terus, ada kalanya dia sakit. Terus Allah putarkan. Ketika dia nggak cukup harta, ada kalanya Allah berikan kecukupan harta kepada dia. Terus Allah putarkan itu, ya. Falyuwattinil abdu nafsahu, maka seorang hamba hendaklah dia apa? Menetapkan dirinya. Annahu idza tuliya, sesungguhnya dia apabila diuji, fa inna hadza laysa khassan bihi, harus menetapkan pada dirinya. Ketika dia diuji, harus yakin bahwasanya ujian ini bukan khusus untuk dia. Jangan sampai ketika dia diuji seakan-akan aduh asa pangsang sarana gitu ya, asa pamberatna ujian teh gitu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena ada orang-orang lain pun diuji sama dengan dia. Orang-orang sebelum kita pun, orang-orang beriman diuji sama dengan kita. Bahkan ujian mereka tuh lebih dahsyat. Ya, ujian mereka terdahulu adalah ujian lebih dahsyat karena imannya lebih kuat. Fahada sabaqa li auliyaillah, maka ujian tersebut telah melewat kepada para wali-wali Allah. Ya, kalau orang terdahulu pun sama diuji. Fa yuwattin nafsahu wa yasbir wa yantadirul faraj minallah, maka hendaklah seorang jiwa menetapkan dirinya ketika ada ujian itu adalah ujian dari Allah, bukan khusus untuk dia. Dan dia harus bersabar, wa yantadzirul faraj, dan dia harus menunggu faraj, jalan keluar minallah, dari Allah. Wal akibatu lil muttaqin, tentunya akibat yang baiklah bagi orang-orang
yang bertakwa. Qala, kemudian Syekh Fauzan mengatakan, wa idza adnaba istighfar, termasuk doa setelahnya dari Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah bagi kita para pembaca kitabnya adalah wa idza adnaba istighfar, dan apabila dia berdosa dia istighfar, dia meminta ampun kepada Allah. Bahkan termasuk tanda-tanda ketakwaan seseorang kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya sebagaimana luas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa infak, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Wal qadiminal ghaid, orang yang menahan amarahnya, hawa nafsunya. Wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa setelahnya tanda orang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah, amalan kemaksiatan, aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan kemaksiatan, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka istighfar atas dosa-dosa mereka. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia berdosa dia istighfar. Wa idza adnaba istighfar. Ketika dia berdosa dia istighfar. Kemudian kata Syekh Fauzan, amal ladzi idza adnaba la yastaghfir. Adapun orang yang ketika berdosa dia tidak beristighfar, wa yastajidu minad dzunub, bahkan dia bertambah dengan dosanya, fahada syaqiun, maka orang seperti ini, model seperti ini adalah orang yang celaka. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Lakinnal abdal mu'mina, akan tetapi seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dzanbun, setiap kali muncul darinya dosa, badara bitaubah, dia bersegera untuk bertaubat. Ini orang beriman. Ketika muncul darinya dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, ya di sini dibawakan surat Ali Imran tadi ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, ya kejelekan atau dosa, atau dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah dan mereka beristighfar atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat setelahnya Syekh Fauzan membawakan ayat dalam surat An-Nisa ini ya. Innamat taubatu 'alallah. Nanti insyaallah dikasih ayatnya nanti ya. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu atas Allah bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekannya, kemaksiatannya bijahala, karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat setelah itu, min qarib, dalam waktu dekat. Jadi taubat atas Allah itu adalah bagi orang-orang yang melakukan kejelekan kemudian bertaubat, min qarib, dalam waktu qarib, waktu dekat. Wal jahalatu, kata Syekh Fauzan, wal jahalatu laysa manaha adamul ilmi. Dan jahalah dalam ayat ini maksudnya bukan dia tidak punya ilmu, ya. Li'anal jahila la yu'akhad, karena orang yang bodoh itu nggak diancam, nggak disiksa orang bodoh. Ketika ada orang bodoh melakukan dosa, dia nggak tahu ilmunya, nggak diancam dengan dosa, karena dia nggak tahu ilmunya. Tetapi di sini lakina jahala tahuna, akan tetapi jahalah di sini maksudnya adalah hiyadidul hilmi, dia kebalikan daripada hilm, santun. Ya, faqulu man asallaha fa huwa jahilun, maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah maka bisa dikatakan jahil. Maka ada alim rabbani, alim yang rabbani, alim dia berilmu, rabbani dia mengamalkan ilmunya, mendakwahkan kepada orang lain, ya rubu artinya rabbani, mengamalkan ilmunya. Ada alim tapi tidak beramal dengan ilmu. Maka dalam ayat ini kata Syekh Fauzan,
kullu man asallaha fahuwa jahilun. Maka siapapun dia ketika dia bermaksiat kepada Allah maka dikatakan jahil dia. Ada seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh, seorang mubaligh, siapapun dia, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya bisa dikatakan dia bodoh karena tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahuinya. Dan ilmu di sini ataupun jahil di sini adalah lebih makna naqisul hilmi atau naqisul akliyah, kurangnya akalnya kurang gitu. Ya, kapan orang berilmu itu dikatakan berilmu? Sampai ketika dia berilmu dia mengamalkan ilmunya. Taibanaqisul insaniyah, kurang kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Ya, terkadang ada seorang alim tetapi di sisi lain dia bodoh gitu. Min nahiyatin annahu laysa indahu hilmun wala sabatun fil umur. Dari sisi dia tidak mempunyai hilm santunnya dan dia tidak kokoh dalam perkara. Ya, terkadang dia mengajak kepada manusia melakukan kebaikan tapi di sisi lain dia lupa kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Kata Allah, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dengan ilmu, tetapi apa, wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca hadis. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Maka orang yang berilmu tahu ini nggak boleh tapi diamalkan. Bukan berarti dia didul jahil, dia tidak tahu ilmunya, tahu ilmunya tetapi dia jahil di sini adalah naqisul hilmi wal anah, atau kurangnya hilm santunnya dan kurang akalnya. Ya, bukan kurang ilmu, bodoh nggak tahu ilmu, tahu dia ilmu itu tahu nggak boleh dilakukan tapi dia masih melakukannya. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan, dia naqisul hilmi wal aqliyati, kurangnya kesantunan dia dan kurangnya akalnya dia. Makanya Allah berfirman, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian apa kata Allah? Tsumma yatubuna min qarib, orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia yatubuna min qarib, dia bertaubat kepada Allah. Min qarib, dari waktu dekat, maksudnya enggak lama setelah dosa dia ingat sama Allah, dia taubat. Yani kullama adnabu istaghfaru, maksudnya adalah setiap kali dia berdosa dia beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'sun minadz dzunub, tidak ada seorang pun di sana yang terjaga dari dosa, terbebas dari dosa. Ya, kecuali para nabi, ya, para rasul, mereka dijaga oleh Allah. Walakin alhamdulillah, akan tetapi pujian bagi Allah, segala puji bagi Allah, anallaha fataha babat taubah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Fa'alal abdi idza adnaba, maka bagi seorang hamba apabila dia berdosa, an yubadira bit taubat, untuk bersegera bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir, akan tetapi apabila dia tidak bertaubat dan tidak istighfar atas dosanya, fahadhihi alamatu syiqa, maka yang seperti ini tanda-tanda kecelakaan. Nauzubillahi min dzalik. Wa qad yaqnutu min rahmatillahi wa yatihi syaitanu wa yaqulu lahu. Ya, kadang-kadang orang yang tidak bertobat dari dosanya, kadang-kadang apa? Dia merasa putus asa dari Allah. Ketika dalam keadaan kondisi putus asa, apa kata Syekh? Yatihi syaitan, akan datang kepadanya syaitan, wa yaqulu lahu, dan berkata kepadanya apa? Laisa laka taubat, tidak ada bagimu taubat. Ya, sudah tidak ada lagi taubat bagimu gitu. Syaitan akan berkata demikian. Akhirnya apa? Dia tidak bertaubat sama Allah. Hadil umuru salasu, maka tiga perkara ini, tiga poin ini adalah idza utiya syakara, apabila diberi dia bersyukur, wa idza tuliya sabara, apabila diuji dia bersabar, wa idza adnaba istighfara, dan apabila dia berdosa dia beristighfar, hiya unwanus sa'adah, maka itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Man wufiqalaha, barang siapa yang memberikan taufik untuknya, barang siapa yang diberikan taufik untuk mengamalkan tiga amalan ini, nala sya'adah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha, barang siapa yang terharamkan, terhalangi minha darinya, au min badi, atau dari sebagiannya, fa innahu syaqiyun, maka dia termasuk orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik.
Taib, ikhwan wa akhwat fillah hafizakumullah, itu muqaddimah ya, baru muqaddimah itu. Masya Allah ya. Di sini ada 4 poin ya, poin-poin tersebut tentang kaidah-kaidah agar kita senantiasa betul-betul bertauhid kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca sedikit lagi ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu li ta'atihi, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Apa itu agamanya Ibrahim? Hanifiyah itu anta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Taib, asyarhu, penjelasan. Ini satu paragraf dulu kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Asyarhu, penjelasan, kata Syekh Shalih Fauzan, i'lam arsyadakallahu, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Hadzal du'a minasy Syekh rahimahullah, ini adalah doa dari Syekh, semoga Allah merahmatinya. Wa hakadza yanbaghi lil muallimi an yad'u lil muta'allim, dan beginilah sepantasnya bagi seorang yang mengajar untuk mendoakan para penuntut ilmunya, gitu ya, mendoakan mereka agar mereka senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atullahi ma'naha, di sini apa? Arsadaqallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Wa ta'atullahi ma'naha, taat kepada Allah artinya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, ya, mengikuti perintahnya, mencontoh perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Anal hanifiyata millata Ibrahim, Allah Jalla wa Ala amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah memerintahkan kepada Nabi kita agar mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat An-Nahl ya, ayat terakhir ya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad agar mengikuti agama Ibrahim hanifan, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah terbukti Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Al-hanifiyatu millatul hanif wa huwa Ibrahim, agama yang lurus yaitu agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wal hanifu huwa, dan hanif adalah al-muqbilu alallahi, al-muqbil, orang yang menghadap kepada Allah. Al-mu'rid amma siwa, dan orang yang berpaling dari selain Allah. Hadza huwal hanif, ini maksud daripada hanif. Jadi millat Ibrahim hanifan, agama Ibrahim yang lurus adalah agama Ibrahim yang senantiasa menghadap kepada Allah dengan tauhid dan berpaling dari selain Allah, dari kesyirikan-kesyirikan. Hadza huwal hanif al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi, yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, wa a'malihi, dan amalan-amalannya, wa niyati, dan niat-niatnya, wa maqasidihi kulliha lillah, ya, dan dia menghadapkan dirinya dengan amalan, niatnya itu semuanya apa? Maqasidnya, tujuannya hanya untuk Allah seluruhnya, ya, betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridu amma siwa, berpaling dari selain Allah. Wallahu amarna bittiba'i millata Ibrahim, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama ini min haraj,
dari kesusahan, kesulitan. Ya, millata abikum Ibrahim, agama kalian Ibrahim. Wa millatu Ibrahim, dan agama Ibrahim, anta abudallaha mukhlishan lahuddin, kamu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Hadhil hanifiyatu, ini adalah hanifiyah. Maqala anta abudallaha faqat, ya, di sini tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah saja, tidak. Bal qala mukhlishan lahuddin, tetapi kemudian mengatakan mukhlishan, mengikhlaskan baginya agama. Yakni maksudnya adalah wa tajtanibu syirka, engkau beribadah kepada Allah dan kamu menjauhi kesyirikan. Li'anal ibadata idza khalataha syirku batalat, karena ibadah itu apabila dicampuri dengan kesyirikan maka batal ibadahnya. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar, maka tidaklah terbukti ibadah itu tegak kecuali apabila ibadah itu salimah, selamat, minasyirki, dari kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Ya, harus selamat ibadah tersebut dari kesyirikan baik yang besar atau yang kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama, hunafa, yang lurus. Jabu hanif wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wajal. Ya, hanif maksudnya adalah mengikhlaskan bagi Allah azza wajal. Wa hadhil ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi, dan ibadah ini adalah ibadah yang telah Allah perintahkan dengan tauhid tersebut seluruh makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadah, artinya ya'budun artinya dalam mengesakanku dalam ibadah. Fal hikmatu minal khalqil khalqa, maka hikmahnya daripada penciptaan makhluk, annahum ya'buduna Allah azza wa jalla mukhlishina lahuddin minhum, ya, yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi termasuk hikmah diciptakannya makhluk agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil, di antara mereka ada yang mencontoh perintahnya, di antara mereka ada yang tidak mencontoh perintah Allah ini. Lakinnal hikmata man khalaqahum hadhihi, tetapi hikmahnya adalah, ya, orang-orang yang Allah ciptakan mereka adalah untuk ini, yaitu untuk tauhid. Allah perintahkan, Allah ciptakan manusia dengan tujuan agar manusia itu beribadah kepada Allah. Tetapi buktinya nggak semua beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah, ada juga yang tidak beribadah. Ini masuk ke dalam iradah karunia dan iradah kauniyah Allah dan iradah syariah. Iradah kauniyah berarti sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Ya, dan iradah kauniyah adalah sesuatu yang dicintai dan yang tidak dicintai masuk ke dalam iradah kauniyah. Adapun iradah syariah adalah sesuatu yang Allah inginkan, kehendaki, dan sesuatu itu dicintai oleh Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, padahal beribadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, tapi buktinya ada manusia ibadah, ada manusia tidak ibadah, berarti masuknya ke dalam kategori apa? Iradah syariah, ya, iradah syariah. Jadi termasuk iradah syariah yang Allah iradahkan kepada kita ketika kita mampu dan bisa menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Karena ada orang-orang yang masih belum Allah berikan iradah kepada mereka untuk beribadah. Walaupun iradahnya itu pun masuk ke dalam iradah kauniyah. Ibrahim huwa abul anbiya. Siapa Ibrahim di sini? Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya para nabi, alladzina ja'u min ba'dihi, bapak bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, faquluhum min dzurriyyatihi, maka semuanya nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena ini Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwata wal kitab, dan kami jadikan dalam keturunan Nabi Ibrahim ini apa? Kenabian dan kitab. Dari mulai Bani Israel, Bani Yakub, Bani Ishak, ya, kemudian
keturunan Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya dari Bani Israel, itu dari Bani Ibrahim. Hanya saja kalau Nabi Muhammad dari Bani Ismail, kalau Nabi Musa atau Bani Israel yang lainnya dari Bani Ishak, gitu ya. Fakulu min Bani Israel, semuanya mereka ini dari kalangan Bani Israel. Hafidu Ibrahim, cucunya Ibrahim alaihissalam. Ila Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad. Fainahu min dzurriyyati Ismail, karena Nabi Muhammad termasuk keturunannya Ismail. Fakulul anbiya min abna'i Ibrahim, maka setiap para nabi termasuk dari anak-anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk manusia, yakni qudwah, sebagai petunjuk, suri tauladan manusia. Qala inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah, sesungguhnya kami akan menjadikanmu ya Ibrahim linnasi, bagi manusia, imaman, sebagai imam, yakni qudwatan, maksudnya sebagai tauladan. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim kana terbukti adalah seorang umat. Apa itu umat? Yakni imaman yuqtada bihi, yaitu seorang imam yang dicontoh. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi, dan dengan itu Allah perintahkan seluruh makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah, maka Ibrahim menyeru manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah azza wajal. Ya, kaghairihi minan nabiyyin, seperti nabi-nabi yang lainnya sama, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Qulul anbiya'i da'un nas, setiap para nabi mereka mengajak manusia ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwa, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa ila adin akhahum huda, wa ila Samud akhahum Saleh, wa ila Madyan akhahum Syuaiba, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Ad Nabi Hud, kepada kaum Samud Nabi Saleh, kepada kaum Madyan Nabi Syuaib, ya, dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi tersebut mengajak, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahlah oleh kalian Allah saja. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syara'i'ul lati hiya al-awamir wa nawahi, adapun syariat-syariat yang mana syariat tersebut adalah awamir, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal halal wal haram, dan perkara yang halal dan juga perkara yang haram, fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajat, maka yang seperti ini berbeda-beda, ya, berselisih atau berbeda-beda. Setiap umat itu berbeda-beda menurut hajatnya masing-masing, ya. Yasra'ullahu syari'atan tsumma yunsihuha bi syari'atin ukhra, Allah mensyariatkan sebuah syariat tetapi dihapus dengan syariat yang lainnya. Ila an ja'at syariatul Islam, sampai datanglah syariat Islam, fanasakhat jami'a syara'i'a, maka Islam ini menghapuskan seluruh syariat-syariat. Wa baqiyat hiya ila an taquma sa'ah, dan tersisalah syariat Islam ini sampai tegaknya hari kiamat. Ya, amma asluddinil anbiya, adapun asalnya din anbiya, asalnya dasarnya agama para nabi, wa huwa tauhid, yaitu tauhid, fa huwa lam yunsakh wa lam yunsakh, maka syariat yang paling pokok ini, yaitu tauhid ini, dakwahnya para nabi, seluruh nabi ini tidak akan dihapus. Dari mulai Nabi Ibrahim, ya, atau dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi sampai Nabi Muhammad SAW, maka ini tidak dihapus, nantiasa ada. Dan juga apa termasuk syariat yang tidak akan dihapus, yaitu syariat rasa malu. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk kalam nabi pertama terdahulu yang masih ada pada manusia sekarang adalah
Apa ucapannya para nabi? Idzalam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi rasa malu itu adalah termasuk pokok dalam beragama seseorang, baik dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah rasa malu termasuk sesuatu yang penting untuk kita jaga. Karena Rasul mengatakan al-haya wal iman kurina jami'an. Rasa malu dengan keimanan senantiasa digandengkan terus. Idza rufi'al haya rufi'al iman. Idza fuqidal haya fuqidal iman. Apabila rasa malu mulai hilang, maka otomatis iman pun mulai hilang. Semakin rasa malunya hilang, maka iman pun semakin hilang. Maka orang-orang yang bermaksiat di jalanan yang tidak tahu atau tidak malu dilihat orang lagi, atau mujahirun bil fiski, orang yang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka rasa malunya sudah mulai hilang mereka. Makanya Rasul mengatakan apa? Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah kecuali mujahir, orang yang menampakkan kemaksiatannya, sudah tidak malu sama manusia. Ada orang-orang bermaksiat, dia masih malu sama manusia, dia maksiat sendirian. Tapi ada orang-orang yang sudah tidak malu sama Allah, tidak malu lagi sama manusia, atau mujahir bil fiski. Maka itu termasuk syariat nabi-nabi terdahulu, ya, yaitu sifat pemalu atau rasa malu termasuk syariat nabi terdahulu. Dan tentunya tidak boleh bagi kita untuk mengamalkan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Karena syar'un man qablana laisa syar'un lana. Syariat sebelum kita itu bukan syariat untuk kita. Illa mattafaqu bi syar'ina, kecuali syariat yang telah tetap dengan syariat kita. Seperti haji, seperti umroh gitu ya. Ini syaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian apa? Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk mengamalkan amalan-amalan itu. Ya, jadi masih diadopsi dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu syariat-syariat Nabi Ibrahim. Seperti di khitan, itu termasuk syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian Allah tetapkan menjadi syariat Nabi Muhammad. Ada yang dihapus, ada yang masih tersisa, ada yang masih tetap. Kemudian al-ikhlas billahi bitauhid. Amma syari'u, adapun syariat-syariat faqad takhtalifu, maka berselisih syariat-syariat itu. Ya, berbeda-beda. Ya, nggak boleh kemudian kita saya mah ingin mengamalkan syariat Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi terdahulu nikahnya puluhan istri misalkan. Nggak boleh, ya, karena syariat Nabi kita Muhammad SAW dibatasi hanya 4 orang istri saja. Nggak boleh kemudian kita mengambil syariat-syariat terdahulu, ya, karena tidak dibolehkan. Lakin at-tauhid wal akidah, akan tetapi tauhid dan juga akidah min Adam ila akhiril anbiya, dari Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad, kullu yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Mereka semuanya para nabi tersebut apa? Menyeru, mengajak untuk bertauhid dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ibadatullahi ta'atuhu, dan ibadah kepada Allah adalah ketaatan kepadanya. Fi kulli waqtin, di setiap waktu, bima amara bihi minasyara'i, dengan apa-apa yang diperintahkan daripada syariat-syariat. Fa idza nasakhat saral amalu bin nasikh wal ibadah. Maka apabila dihapus, maka beramal dengan sesuatu yang menghapusnya tadi adalah ibadah. Wal amalu bil mansukh laisa ibadah, laisa ibadatullah, dan beramal sesuatu yang sudah dihapuskan bukan ibadah. Misalkan apa? Yaitu tadi, misalkan kita Nabi Sulaiman, Nabi Daud menikah lebih dari, diriwayatkan apa namanya, atau liasa najatun situna aja, ada 60 istri gitu ya riwayatnya. Dalam riwayat lain disebutkan ada beberapa puluh istri, riwayatnya. Tidak boleh kemudian kita mengamalkan karena syariat itu mansuh. Ya, berarti kalau kita mengamalkan sebuah syariat yang sudah mansuh, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah, bahkan tidak boleh kita mengamalkannya. Karena itu syariat Nabi terdahulu yang tidak Allah tetapkan untuk syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengamalkan syariat-syariat Nabi terdahulu adalah syariat yang memang Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menetapkan syariat itu menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti berjenggot, itu termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebutkan beliau seorang yang bersosok berjenggot. Berpoligami. Poligami termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri. Atau tentang haji, tentang umroh, tentang banyak yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita
untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya. Dan salah satunya yang paling pokok adalah tauhid, ya, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan akhwati fillah hafizakumullah. Itu masih mukaddimah ya dari Syekh rahimahullahu taala tentang pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang dipertanyakan. Tapi itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.